Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, di sini sebetulnya Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa rumah kita di dunia ini untuk masa depan itu ukuran untuk semua orang itu sama. Bisa dikatakan 2x1 ukuran tanah yang disediakan untuk tempat istirahat kita. Bahkan kalau yang dikremasi itu malah tidak ada punya tempat di dunia ini lagi, karena itu akan diletakkan mungkin di kolumbarium atau diletakkan di air. Tidak ada tempat lagi. Sehingga di situ sebetulnya kalau kita melayat kepada seseorang yang meninggal, itu mengingatkan kepada kita apa yang kita cari di dunia ini. Orang rebutan warisan itu kerap kali kita dengar. Orang berlomba untuk mendapatkan warisan yang banyak, mendapatkan harta yang banyak, tanah yang luas. Tetapi, apakah ada banyak orang yang berlomba untuk mendapatkan harta surgawi? Sedikit. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih, kalau demikian, kita bisa bertanya dalam diri kita, apa yang kita cari sebetulnya di dunia ini? Dalam rumusan pemberkatan jenazah selalu dikatakan begini, orang ini dipanggil karena dianggap cukup oleh Tuhan untuk mencari kehidupan di dunia, dianggap cukup untuk hidup di dunia ini untuk mendapatkan kehidupan di surga. Apakah kita sudah cukup mendapatkan harta surgawi kita selama kita hidup ini? Supaya kita mempunyai sangu untuk bisa menempati tempat yang disediakan oleh Tuhan di surga sana. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, maka di sini perumpamaan ini pun juga mengingatkan kepada kita bahwa jerih payah kita, pembanting tulang, banyak pikiran, ini fokusnya kemana? Pernah saya ungkap begini, yang kita cari kepada Tuhan itu apa? Kalau kita mencari yang namanya itu meminta kepada Tuhan atau kepada orang lain lah, kita misalnya aku minta cangkir, kita mendapatkan cangkir. Tapi kalau kita minta air, kita mendapatkan dua hal. Cangkir yang diisi dengan air. Padahal yang lebih utama yang mau kita cari adalah air itu, tapi kita mendapatkan cangkir. Demikian juga kalau kita mencari hal surgawi, Allah pasti juga akan memberikan hal-hal yang sifatnya duniawi untuk hidup cukup di dunia ini. Supaya orang bisa menemukan, bahkan mewujudkan kehidupan surgawi yang kita impi-impikan itu dengan kehidupan di dunia ini. Hingga kalau kita meminta
seperti tadi kita meminta cangkir, kita mendapatkan cangkir saja. Tapi kalau kita meminta kepada orang itu air, kita mendapatkan cangkir sekaligus air di dalamnya. Kalau kita meminta kepada Tuhan kehidupan yang ada di surgawi sana, kehidupan di surgawi, karena itu harus dicari di dunia ini selama ini, kita juga akan mendapatkan apa yang kita butuhkan di dunia ini sekaligus apa yang ada di surga sana. Sedangkan kalau kita melulu mencari yang sifatnya duniawi, yang surgawi tidak ada di dalam kehidupan yang akan kita dapat. Nah, ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka di sini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita mana yang lebih utama, yang menghabiskan banyak keringat, membanting tulang dalam kehidupan ini. Pikiran, kita bisa mengatakan, oh saya mau mencoba untuk taat kepada Tuhan. Hati kita apakah juga kita sesuaikan dengan itu? Sehingga gerak kehidupan kita adalah mencari hal yang surgawi itu. Nah, ibu, bapak, maka jangan khawatir mengenai kehidupan di dunia ini. Karena Tuhan akan mencukupi. Cukup bagi Tuhan itu bukan berarti berlimpah ruah. Cukup artinya memang ini sesuai dengan bekal kita di dalam kita mencari dan menemukan hal-hal surgawi. Selamat merenungkan.